menjauhkan dan diisukan tentang perselingkuhan, terutama perselingkuhan yang dilakukan salah satu seleb TikTok yang bernama Jule. Di mana isu tersebut membuat banyaknya komentar serta ancaman yang dilakukan oleh netizen pada akun tersebut. Nah, di sini kita bukan membahas tentang dosanya, tetapi bagaimana ujaran kebencian itu datang dan apa sih bahayanya. Oleh karena itu, mari kita kupas satu persatu. Ketika seseorang terjadi isu sensitif seperti perselingkuhan, publik biasanya akan langsung bereaksi emosional, padahal kita tidak tahu fakta selengkapnya. Ujaran kebencian seperti menyerang fisik, menyumpahi hingga menyerang keluarga dapat berdampak besar dalam kesehatan mental. Korban dapat merasakan trauma, kecemasan, depresi, hingga kehilangan rasa aman. Ingat, meskipun seseorang itu bersalah, hujatan bukanlah solusinya. Di kasus Jule, banyak komentar muncul tanpa pikir panjang. Karma buat kamu. Dikasih opa malah milih opet. Awas aja kalau sampai ada yang ngurus dia. Semua itu merupakan ujaran kebencian. Banyak yang tidak sadar bahwa ujaran kebencian punya konsekuensi hukum. UU ITE mengatur tentang penghinaan, fitnah, dan serangan terhadap martabat seseorang. Seperti kasus Jule yang belum terbukti benar atau salahnya. Menampilkan tuduhan, hujatan tetap bisa dianggap sebagai pelanggaran. Kebebasan berpendapat bukan berarti bebas menyakiti orang lain. Fenomena tindakan massal seperti ini disebut cyber mob mentality. Ketika satu orang mulai menyerang, yang lain ikut-ikutan menyerang tanpa mengetahui fakta yang sebenarnya. Sosmed kemudian dan tekanan sosialnya bisa lebih berat dari yang kita kira. Nah, kasus Jule ini hanya sebagai contoh. Bisa jadi orang-orang biasa di luar sana kehilangan pekerjaan dan juga terkena kesehatan mental karena serangan dari warganet. Kita sebagai netizen harus mulai berhati-hati. Saat ada kasus viral, hal yang harus kita lakukan yang pertama itu adalah menunggu klarifikasi, tidak langsung menyimpulkan. Lalu yang kedua adalah tidak menyebarkan rumor atau fitnah. Yang ketiga adalah tidak menyerang fisik, keluarga, atau pribadi seseorang. Lalu selanjutnya adalah menolak untuk menyebarkan identitas orang lain. Dan yang terakhir adalah mengutamakan empati, bukan emosi. Kadang orang yang kita komentari adalah manusia yang sedang rapuh. Kita hidup di era digital dan komentar kecil bisa berdampak besar. Dari kasus Jule mengajarkan kita bahwa masalah pribadi seseorang bisa berubah menjadi bencana besar karena reaksi publik. Nah, jadi sebelum kita mengetik komentar, tanyakan dulu pada diri kita. Jika ini ditujukan ke aku, apakah aku bisa menerimanya? Media sosial seharusnya tempat kita saling berbagi cerita, bukan untuk saling menjatuhkan apapun menghujat. Kasus Jule memang viral, tapi pilihan responnya ada di tangan kita. Ayo menjadikan internet sebagai ruang yang lebih sehat. Stop ujaran kebencian mulai dari itu.